Polisi menetapkan 7 tersangka obstruction of justice atau tindakan menghalangi penyidikan dalam kasus ini. Satu di antaranya yakni mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo yang sebelumnya telah menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Dari jumlah itu, Polri telah memecat 3 di antaranya, masing-masing yakni Irjen Verdi Sambo, Kompol Baikuni Wibowo, dan Kompol Cuk Putranto. Pemecatan terhadap Sambo dan 2 anak buahnya dilakukan lewat sidang Komisi Kode Etik Polri. Ketiganya dijatuhi sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Ketiganya dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik berupa obstruction of justice, yakni perusakan atau penghilangan alat bukti CCTV kasus pembunuhan Brigadir J. Lebih lanjut akan kita bahas di Kacamata Hukum dalam tema Polisi Tersangka Obstruction of Justice. Selamat sore Tribuners, berjumpa kembali di program Kacamata Hukum edisi hari ini, Senin 5 September 2022 bersama saya, Milani Resti. Kali ini Kacamata Hukum akan membahas mengenai tema oknum polisi hambat penyidikan kasus Brigadir J. Tribuners, seperti yang kita ketahui, kasus kematian Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J terus berlanjut. Terbaru, polisi menetapkan 7 tersangka obstruction of justice atau tindakan menghalang-halangi penyidikan dalam kasus ini. Satu di antaranya yakni mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Dari jumlah itu, Polri akhirnya memecat 3 di antaranya, yakni Irjen Verdi Sambo, Kompol Baikuni Wibowo, dan juga Kompol Cuk Putranto. Pemecatan terhadap Sambo dan 2 anak buahnya itu dilakukan lewat sidang Komisi Kode Etik Polri. Ketiganya dijatuhi sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Akan kita bahas lebih dalam bersama narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini. Ada pakar hukum pidana UNS, Pak Rizka Andi Fitriono, SHMH. Selamat sore Pak Rizka. Selamat sore Ibu Melani. Baik, Pak Rizka, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik Ibu. Baik, semoga Tribuners di rumah juga dalam keadaan sehat, dan tidak lupa untuk saya memberikan bahwa tayangan Kacamata Hukum pada sore hari ini ditayangkan di Facebook dan juga YouTube tribunnews.com. Untuk Tribuners semua yang ingin memberikan komentar bisa langsung ditulis di kolom komentar. Baik, Pak Rizka, langsung saja kita mulai diskusi kita pada sore hari ini, Pak Rizka. Ya. Pak Rizka, sebelum kita lebih jauh membahas mengenai tema kali ini, mengenai obstruction of justice, mungkin sejumlah kalangan atau Tribuners di rumah belum mengetahui apa itu obstruction of justice. Mungkin Pak Rizka bisa jelaskan terlebih dahulu, apa itu obstruction of justice, dilihat dari pidana tersebut, hukum pidana. Silahkan Pak Rizka. Oke, untuk terkait dengan obstruction of justice, ini merupakan istilah hukum ya dalam penanganan suatu kasus tindak pidana. Nah, apa sih arti obstruction of justice? Sebelumnya kita perlu memahami, yaitu perlu ditelusuri secara literatur ini secara etiologi terlebih dahulu. Istilah obstruction of justice ini merupakan terminologi hukum yang berasal dari literatur Anglo-Saxon yang dalam doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia sering diterjemahkan sebagai tindak pidana menghalangi proses hukum. Nah, menurut legal dictionary, bahwa obstruction of justice adalah an attempt to interfere with the administration of the court, the judicial system, or law enforcement officer, including strengthening witness, improper conservation with jurors hiding evidence, or interfering with an arrest. Such active is a crime. Ini jika diartikan dalam terjemahan bahasa Indonesia secara bebas, maka obstruction of justice adalah upaya untuk mengganggu administrasi pengadilan, sistem peradilan, atau aparat penegak hukum, termasuk mengancam saksi-saksi, tidak tepat percakapan dengan juri, terus menyembunyikan bukti, atau mengganggu penangkapan. Kegiatan tersebut merupakan suatu kejahatan.
Ya, kalau di Black Law Dictionary ini memaknai tindakan menghalang-halangi proses hukum, obstruction of justice sebagai segala bentuk intervensi kepada seluruh proses hukum dan keadilan dari awal hingga proses itu selesai. Ini intinya seperti itu. Baik, Pak Risa, berarti bisa disimpulkan bahwasanya obstruction of justice ini secara singkatnya adalah menghalang-halangi upaya atau proses hukum seperti itu ya, Pak Iya. Rizka. Baik, kemudian Pak Rizka, apakah ada unsur yang harus dipenuhi atau unsur apa saja yang bisa dikatakan sebagai obstruction of justice? Silakan Pak Rizka. Oke. Jadi untuk dasar hukum, sebelum kita masuk ke unsur, ini kan dasar hukum obstruction of justice di Indonesia ini salah satunya ada di dalam pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, adapun bunyi pasal 221 KUHP tentang obstruction of justice ini isi pasalnya 221 KUHP ayat 1 ada 2 butir. Ini diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Terus yang bunyinya barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau dituntut karena kejahatan atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh penjahat, kehakiman atau kepolisian atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserai menjalankan jabatan kepolisian. Yang butir 2, barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau untuk menghalang-halanginya atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserai menjalankan jabatan kepolisian. Sedangkan di ayat 2, isi pasalnya itu aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga, saudara atau semendak garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami atau istrinya atau bekas suami atau istrinya. Sedangkan untuk unsur-unsurnya, yaitu terkait dengan pasal 221 KUHP, tentunya sebenarnya pada intinya adalah pasal 221 KUHP ini ada beberapa unsur yang butir 1 ini barang siapa, ya, terus dengan sengaja, terus menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, terus memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserai menjalankan jabatan polisi. Nah, untuk unsur barang siapa ini, unsur ini sebenarnya berkenaan dengan subjek tindak pidana atau pelaku dari tindak pidana dengan menggunakan kata barang siapa, berarti pelakunya bisa siapa saja ya. Terus untuk dengan sengaja ini merupakan unsur yang berkenaan dengan sikap batin atau unsur kesalahan. Sedangkan unsur dengan sengaja ini menunjukkan dengan jelas bahwa tindak pidana atau yang biasa disebut itu delik, sengaja sebagaimana sudah disebutkan tadi, untuk cakupan kesengajaan ini dalam doktrin dan jurisprudensi meliputi 3 bentuk kesengajaan. Yang pertama adalah sengaja sebagai maksud, kedua adalah sengaja dengan kesadaran tentang keharusan, ketiga adalah sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan atau yang juga disebut deus eventualis. Terus untuk menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan atau mengenai kata menyembunyikan, ini ada penjelasan oleh SRN Sianturi. Untuk menyembunyikan sesuatu selalu harus terbukti adanya suatu tindakan aktif. Ini contoh seorang dalam kurung K yang mengetahui adanya seorang pelaku kejahatan, yaitu
ambil contoh A disembunyikan oleh subjek itu S, maka terhadap K tidak dapat diterapkan pasal ini. Nah, untuk menurut saya menurut SR Sianturi ini, untuk memenuhi unsur menyembunyikan harus ada suatu tindakan terhadap perbuatan aktif. Jadi apabila seorang mengetahui ada seorang pelaku kejahatan disembunyikan oleh seorang lain dan dia mendiamkan saja, yaitu tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang, maka dia tidak dapat dipidana berdasarkan pasal ini. Oleh SR Sianturi juga diberikan contoh yang lain, yaitu apabila seorang P membolehkan penyembunyian di rumahnya oleh S, maka kepada P tidak dapat diterapkan pasal ini karena ia tidak melakukan suatu tindakan aktif. Lain hal lagi jika P bekerja sama dengan S untuk menyembunyikan A, dan kebetulan yang digunakan sebagai tempat persembunyian adalah rumah P. Dalam hal ini P adalah peserta pelaku. Tetapi saya punya pendapat sendiri yang intinya agak kurang setuju dengan pendapat SR Sianturi. Jika P membolehkan rumahnya dijadikan oleh S, ini saya ambil misal ya, untuk menyembunyikan si A, maka sikap P tersebut telah merupakan membantu melakukan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 56 KUHP. Nah, dalam pasal 56 KUHP pidana ini ditentukan bahwa dipidana sebagai pembantu kejahatan, satu, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dua, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Dalam hal ini, P telah dengan sengaja memberi kesempatan dan sarana untuk melakukan kejahatan, yaitu kejahatan dilakukan oleh S menyembunyikan A. Orang yang disembunyikan itu adalah seorang yang telah melakukan kejahatan atau dituntut karena kejahatan. Kejahatan dilakukan tidak menjadi persoalan jika yang dituntut itu orang yang melakukan tindak pidana atau delik pelanggaran saja, maka pasal ini tidak dapat diterapkan terhadapnya. Kalau di butir 2 itu pada intinya orang yang membinasakan dan sebagainya, benda-benda, tempat melakukan atau yang dipakai untuk melakukan kejahatan atau membinasakan dan sebagainya, bekas-bekas kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan kejahatan itu dan sebagainya. Dari pelanggar harus mempunyai maksud ini, jika tidak dapat dihukum. Intinya dari pasal 221 seperti itu. Baik Pak Rizka, seperti yang dijelaskan Pak Rizka tadi. Kemudian melihat unsur dari obstruction of justice dalam kasus Verdi Sambo dan juga sejumlah polisi, perwira tinggi polisi yang kemudian terlibat. Melihat dari unsur-unsur tadi, bagaimana melihat dari kasus Verdi Sambo ini sendiri? Silakan Pak Rizka. Ya, kalau terkait dengan kasus FS itu kembali ke bukti atau fakta ya. Jadi kalau saya melihat di beberapa media massa, maka bisa saja potensi pasal 221 itu ada gitu. Tetapi kembali lagi, karena kan hukum kita juga harus ada minimal 2 alat bukti ya, jadi harus benar-benar apa buktinya sudah sesuai, masuk unsur pasal tersebut atau tidak, itu tergantung perkembangan penyidik nanti. Tapi kalau lihat dari beberapa literatur media, itu potensi pasal 221 ada itu. Unsur-unsurnya seperti saya sebutkan tadi. Ya. Berarti saya tegaskan di sini bahwasanya memang unsur-unsurnya pada sejumlah polisi yang terlibat itu sudah ada ya Pak. Kemudian tadi kan Pak Rizka menjelaskan mengenai ada 2 dasar hukum di sini. Ada 2021 KUHP, kemudian juga ada dalam Undang-Undang Tipikor. Nah, kemudian ketentuannya dalam tindak pidana pembunuhan ini apakah sama atau bagaimana? Silakan Pak Rizka. Ya, kalau kasus pembunuhan itu kan masuk dalam tindak pidana umum ya. Kalau tindak pidana korupsi itu kan masuk dalam tindak pidana khusus, di mana dia menggunakan undang-undang khusus. Di kita ya jelas kasus pembunuhan ya menggunakan KUHP. Kalau Tipikor menggunakan undang-undang tindak pidana korupsi. Jadi ada perbedaan di situ dalam penerapan pasal. Mungkin baik, silakan Pak Rizka. Ya, untuk itu seperti itu. Baik, kemudian perbedaannya apa Pak Rizka dari kedua dasar hukum tersebut? Oh ya, kalau untuk perbedaan jelas seperti tadi saya bilang bahwa di dalam Undang-Undang Tipikor itu kan menggunakan Undang-Undang tindak pidana korupsi. Ya. Kalau di dalam
KUHP di pembunuhan itu kan masuk tindak pidana umum. Jadi dalam itu posisinya yang menggunakan KUHP. Kalau di dalam tindak pidana korupsi ini kan di pasal 21 di Undang-Undang Nomor 31 1999 yang terkait dengan obstruction of justice, yaitu kalau di pasal 21 itu kan setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. Jadi kalau jenis perbuatannya hampir mirip, tetapi penerapan pasalnya berbeda dan ancaman pidananya juga berbeda, lebih berat di Undang-Undang Tipikor. Kalau Tipikor ancamannya hingga berapa tahun, Pak? Kalau Tipikor penjara paling singkat 3 tahun, paling lama 12 tahun. Untuk dendanya itu paling sedikit 150 juta, paling banyak 600 juta rupiah. Itu untuk Tipikor. Kemudian dalam KUHP ancamannya? Kalau untuk dalam KUHP itu kalau kita lihat merujuk di pasal 221 itu paling lama 9 bulan pidana penjara. Baik, berarti bisa disimpulkan bahwasanya jika ini adalah merupakan delik tindak pidana umum atau tindak pidana umum seperti itu ancamannya adalah maksimal 9 bulan. Kemudian untuk Tipikor atau untuk kasus korupsi ini nanti ancamannya paling lama 3 tahun ya, Pak? Iya, paling sedikit. Paling sedikit 3 tahun. Ya. Baik, kemudian Pak melihat ancaman tersebut di mana keduanya berbeda. Kan ini menggunakan KUHP seperti itu. Tapi dalam kasus ini sejumlah kepolisian, sejumlah oknum yang menjadi tersangka obstruction of justice ini kan perannya berbeda-beda. Apakah nanti ancamannya akan berbeda atau bagaimana, Pak Rizka? Silakan. Kalau kembali lagi ya, itu nanti kan ini sifatnya kasuistis ya, tergantung nanti barang buktinya seperti apa. Kalau dijerat pasal yang sama, kemungkinan ya untuk ancaman pidananya sama, tetapi nanti kembali lagi tergantung penjatuhan sanksi oleh hakim nanti kalau sudah di pengadilan. Tapi kalau nanti ternyata dijerat dengan pasal berbeda-beda, otomatis ya ancaman hukumannya juga berbeda-beda seperti itu. Baik, berarti memang ketika perannya berbeda, nanti hukumannya juga berbeda, seperti itu ya Pak Rizka? Iya. Baik, Pak Rizka, ini kan tadi kita membahas mengenai oknum kepolisian atau Polri seperti itu. Kita berbicara lebih jauh apabila obstruction of justice ini dilakukan oleh non-polisi atau masyarakat sipil biasa. Adakah kemungkinan mereka juga bisa dikenai obstruction of justice atau bagaimana, Pak? Ya bisa selama selama itu tidak masuk dengan alasan hapusnya pidana, gitu. Terutama di dalam pasal 221 KUHP ini kan ada di ayat 2 itu terkait bahwa aturan di atas ini tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindari atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga, saudara atau semenda, garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami atau istrinya atau bekas suami. Jadi kalau selain itu ya tetap kena, walaupun itu masyarakat biasa, karena undang-undang karena semua di mata hukum itu sama. Baik, berarti juga bisa kena seperti itu ya. Kemudian Pak, di sini juga yang menarik bahwasanya di sejumlah media mengatakan bahwasanya Satpam itu juga turut diberikan uang tutup mulut Verdi Sambo untuk menutup portal jalan agar bisa dikatakan melancarkan obstruction of justice atau upaya tersebut. Apakah itu nanti juga bisa ikut terlibat atau bagaimana, Pak? Ya, kembali lagi tergantung motif dan niatnya ya. Kalau memang seseorang itu memang membantu dia tahu ya, dan dia ikut aktif dalam walaupun dia tidak langsung ikut dalam posisi kasus tersebut, masuk dalam kejadian tersebut, tapi dia ikut membantu dan dia tahu posisi seperti untuk menutupi itu ya, dia kena karena sudah ada niat dan ada unsur kesengajaan. Tetapi kalau memang kan itu tergantung ya, ada tindak pidana yang memang
dia melakukan itu dengan unsur kesengajaan, ada tindak pidana unsur kealpaan. Kalau kealpaan otomatis ya dengan pasal yang kealpaan seperti itu. Baik, berarti memang tergantung motif dari orang yang terlibat itu ya Pak? Iya. Baik, kemudian Pak Rizka mungkin bisa kembali menjelaskan lagi apa saja bentuk tindakan obstruction of justice? Apakah yang dilakukan Verdi Sambo dengan membuat sejumlah skenario yang dibuat dan kemudian diklarifikasi sendiri, apakah dengan membuat skenario palsu itu juga termasuk obstruction of justice atau bagaimana Pak? Silakan. Iya, untuk itu ya kalau memang dia ingin sengaja membuat skenario untuk menghalang-halangi suatu penyidikan atau menghilangkan atau menyembunyikan benda-benda ya itu bisa masuk di dalam unsur pasal tersebut gitu. Baik, berarti bisa dikatakan jika memang melakukan atau memang sudah dikatakan melakukan skenario palsu seperti itu bisa dikatakan ini melakukan obstruction of justice. Kemudian apa mengenai Putri Chandrawati atau istri dari Verdi Sambo ini kan kemarin juga diketahui membuat laporan di mana sudah tidak ditemukan unsur pidana atau sudah di SP3 dihentikan. Apakah laporan itu juga termasuk obstruction of justice atau bagaimana Pak Rizka pendapatnya? Oke. Untuk itu makanya tadi seperti saya bilang itu tergantung dari penyidiknya apakah itu SP3 itu memang sesuai prosedur atau tidak karena tergantung apakah itu ada barang bukti atau tidak ya apakah itu laporan palsu atau tidak kan itu yang mengolah kan penyidik. Kalau saya hanya intinya kalau memang ada niatan dan ternyata ada bukti skenario untuk menghalang-halangi ya itu bisa termasuk tetapi kembali lagi itu terkait dengan barang bukti dari penegak hukum itu sendiri ya karena kan ketika mengambil SP3 itu kan tentunya ada alasan tersendiri ya karena kan setiap laporan itu kan memang perlu ada tindak lanjut ya tapi kan tindak lanjut itu apakah ini layak untuk dinaikkan atau tidak nah, itu kan yang tahu penyidik kan gitu seperti itu. Baik. Baik Pak Rizka, kita kembali ke Verdi Sambo yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana Brigadir J, kemudian juga ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice. Pak Rizka sebagai pakar hukum pidana melihat hal ini tersangka dalam 2 kasus, bagaimana Pak Rizka? Jelasannya, silakan. Ya, dalam terkait dengan tersangka dengan 2 kasus, jadi terkait dengan FS ya itu kalau saya ya itu menurut saya itu hal biasa karena kalau ada tersangka ya dijerat misalnya terjadi ada 2 kasus atau terkena lebih dari 1 pasal gitu. Tapi kalau kembali lagi kalau memang itu nanti terbukti ya di dalam pembuktian ya nanti di dalam persidangan ya atau mungkin di bukti awal itu ya nanti bisa saja karena kan dakwaan itu kan nanti kan bentuknya kan subsidiar juga. Baik, kemudian mengenai hal ini apakah nanti juga dilakukan atau di persidangan yang sama atau bagaimana Pak? Oke. Kalau berbicara dengan persidangan sama atau tidak itu tergantung lokus dan deliktinya ya. Jadi kalau terkait dengan tindak pidana itu tergantung lokus dan deliktinya. Kalau lokus dan deliktinya sama, ya itu di pengadilan yang sama ya. Nah, tetapi kalau kasusnya berbeda, tetap nanti sidangnya berbeda. Tetapi kalau memang itu dijadikan misalnya kayak juto itu ya. Jadi kasus itu berkesinambungan ya dakwaan ya. Misalnya kalau kayak tindak pidana korupsi, perbuatan memperkaya sendiri atau menyalahgunakan jabatan itu kan misalnya ke satu kesatuan ya. Tinggal itu kita dilihat ya apakah itu masih dalam satu kesatuan atau tidak. Tapi kembali lagi ke lokus tempus delicti. Kalau misalnya tersangka itu misalnya seandainya ini tersangka dijerat dengan lokus tempus delicti yang sama yaitu di pengadilan yang sama. Baik Pak Rizka. Kemudian kita membahas mengenai obstruction of justice lagi. Sebenarnya apa yang bisa kita lakukan Pak jika kita
dipaksa atau bahkan kita mengalami ancaman untuk menutupi suatu kejahatan. Nah, saran dari Pak Rizka sendiri bagaimana, Pak? Ya, memang terkadang ada beberapa masyarakat yang mungkin karena takut, karena tekanan ya seperti itu ya. Kembali lagi keberanian kita untuk mengungkap suatu kejahatan, karena memang mengungkap suatu kejahatan itu risikonya juga tinggi, apalagi kalau tersangkanya ya oknum tersebut itu mempunyai posisi atau mempunyai kewenangan ya yang katakanlah kewenangannya itu tinggi. Jadi ya kembali lagi keberanian kita untuk menolak itu gitu, menolak perbuatan tersebut. Ya, kalau memang ingin menegakkan suatu kebenaran ya harus berani ya, karena memang itu butuh keberanian. Intinya kan semua butuh keberanian kita ya. Baik, berarti itu kembali juga kepada diri masing-masing untuk Ya, bagaimana kita agar tidak apatis terhadap hal seperti ini, karena ini juga hal yang serius seperti itu menghalangi proses hukum atau penyidikan seperti itu ya, Pak. Kemudian Pak Rizka, apabila seseorang itu tidak sadar melakukan obstruction of justice, itu bagaimana Pak Rizka? ya itu kan berarti kan di situ kan tadi seperti saya sampaikan bahwa di dalam hukum pidana itu kan tindak pidana itu kan ada namanya kesengajaan, adanya kealpaan gitu. Ya, jadi kalau jelas secara sadar ya tahu maksudnya, yaitu jelas dia punya niat dengan sengaja. Tapi ada pelaku ya, dalam artian pelaku yang ingin melakukan tindak pidana itu dia tidak sadar kalau dia itu melakukan pelanggaran hukum ya. Tapi karena di mata hukum semua sama ya, kembali lagi kita harus melihat buktinya, apakah dia memang melakukan sesuatu itu tahu walaupun tidak sadar, tetapi itu tahu resikonya, atau memang dia benar-benar tidak tahu. Tapi kalau misalnya seorang anggota ya penegak hukum atau apa, kan kemungkinan ya itu sudah tahu kan seperti itu ya, walaupun belum tentu tahu persis posisi kasusnya atau seperti apa, tapi mestinya kan ketika kita disuruh melakukan apa-apa kan mestinya harus bertanya lebih dulu ya. Apalagi misalnya kalau misalnya bawahan sama atasan sama bawahan, kalau ada perintah dari atasan tetap kan kita harus sesuai job desk-nya dulu, pekerjaan kita apa gitu. Tapi kalau tidak sesuai otomatis kita bertanya. Kalau kita disuruh seperti ini kita bertanya, itu kan otomatis seperti itu. Nah, apakah orang tersebut awalnya tidak bertanya lebih dulu atau bagaimana gitu. Misalnya kalau seorang satpam otomatis kalau ada orang yang meminta untuk menghapus CCTV kan, misalnya ini ya, ya itu kan berarti kan walaupun dia tidak tahu posisi kasusnya ya tetap dia salah, karena kan itu nggak boleh kan seperti itu. Jadi harus dilihat konteks seperti itu kasusisnya. Berarti kembali lagi harus dilihat bagaimana seperti itu. Kemudian Pak, jika memang dia benar-benar tidak mengetahui, itu nanti akan tetap terjerat atau apakah tetap terjerat kemudian mendapatkan hukuman yang lebih ringan dari yang lainnya, ataukah dia bisa terlepas atau bagaimana Pak? Kembali lagi tergantung barang bukti. Kalau memang dia benar-benar tidak tahu apa-apa dan benar-benar dia itu di luar kesadarannya, tidak tahu apa-apa, ya bisa saja itu dia hanya sebatas sebagai saksi ya. Nah, tapi kalau dia ternyata walaupun secara tidak sadar, walaupun dia itu dia lebih ke sadar ya, dalam artian walaupun dia tidak tahu tapi dia sadar ini perbuatan itu menyalahi aturan ya, itu tetap dia kena. Baik, berarti jika dia sadar kemudian dia tetap melakukan, dia tetap kena. Kemudian tapi juga dikatakan bahwasanya itu nanti hukumannya lama atau tidaknya itu tergantung peran, kembali lagi seperti itu ya Pak? Ya, kembali tergantung peran, karena kan semua itu tergantung peran ya. Jadi peran dominasinya itu di siapa gitu. Ada kan ketika pidana itu ada motif, ada otak ya, misalnya gitu.
Jadi tergantung peran yang paling dominasi di siapa. Kalau perannya yang paling dominasi di si X, maka hukuman yang paling berat adalah si X gitu. Baik, berarti tergantung peran seperti itu. Kemudian Pak Rizka, adakah saran bagi kepolisian atau bagi penegak hukum dalam menangani obstruction of justice di tubuh kepolisian gitu Pak, agar kepercayaan masyarakat juga kembali seperti itu Pak? Ya, kalau saran saya, ya pada dasarnya penegak hukum itu harus bersikap objektif, ya, profesional, ya, dalam artian di sini dituntut harus bersikap transparan itu ya. Jadi memang itu menjadi taruhan ya, apalagi kasus-kasus viral seperti ini ya harus benar-benar bersikap profesional ya, tidak ada yang ditutup-tutupi ya, walaupun itu katakanlah tersangkanya adalah anggota Polri tersebut ya, tetap harus bersifat profesional, harus bisa membedakan mana tugas, mana teman itu. Jadi apalagi seorang penyidik harus bersikap benar-benar objektif gitu. Baik, profesional dan juga objektif saran dari Pak Rizka. Pak Rizka, baik karena kita sudah berada di penghujung acara, mungkin Pak Rizka bisa memberikan closing statement dari diskusi kita pada sore hari ini, Pak Rizka. Silakan. Ya, oke. Saran saya, ketika kita melakukan perbuatan sesuatu harus dipikirkan lebih dulu, karena nanti akibat dan risikonya kita juga ikut menanggung. Apalagi itu terkait dengan kasus-kasus pidana. Itu aja. Baik, Pak Rizka, terima kasih atas diskusinya kita pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Rizka. Sama-sama Ibu Milani. Baik Tribuners, demikian perbincangan kacamata hukum pada sore hari ini. Semoga diskusi tadi bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk tetap menyaksikan kacamata hukum setiap hari Senin pukul 3 sore waktu Indonesia Barat di kanal YouTube dan juga Facebook tribunnews.com. Saya Milani Resti dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore Tribuners. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.